أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarramun, para bapak, para saudara, para ibu, wabil khusus jamaah sholat zuhur Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, yang mudah-mudahan pelaksanaan ibadah sholat zuhur yang sudah kita laksanakan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus yang sama kita muliakan pemimpin sholat jamaah kita, yang kita doakan imam kita, mudah-mudahan senantiasa terus Allah berikan sehat walafiat. Ada seseorang yang bernama Al-Imam Ahnaf bin Qais. Al-Imam Ghazali menceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, ada seorang yang bernama Ahnaf bin Qais, annahu syekhun kabir. Imam Ahnaf bin Qais itu adalah seseorang yang sudah berusia lanjut, diceritakan sudah lebih dari 70 tahun. Betapapun usia beliau yang sudah lanjut, beliau tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan puasa yang beliau tetap laksanakan. Yang saat itu kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ahnaf bin Qais, "Ya Ahnaf bin Qais, as-shaumu yud'ifka?" Wahai Tuan Imam, bukankah puasa akan menyebabkan engkau menjadi lemah? Bukankah dengan puasa kau akan semakin lemah di usiamu yang sudah lanjut? Kenapa kau tetap berpuasa? Saya mengawali kajian ini dengan cerita bahwa sholat zuhur yang kita laksanakan, ibadah-ibadah yang terus kita laksanakan selama Allah berikan kita panjang umur, ini adalah sesungguhnya dalam rangka latihan. Bahwa kata Al-Imam Ahnaf bin Qais, as-sabru ala ta'ati ahwanu alayya minas sabri ala iqabihi. Ketika kita menjalankan ibadah dengan sabar, dengan terus kita sabar, puasa Ramadan yang kemarin sudah kita lewati 1 bulan lamanya, ba'da subuh kita tahan masuk waktu zuhur masuk waktu asar. Bapak yang bekerja, yang wajib mencari nafkah, tidak kita tinggalkan ibadah kepada Allah, terus kita sabarin. Kata beliau dengan kalamnya, sabar atas melakukan ketaatan kepada Allah itu masih lebih ringan ketimbang kita harus sabar atas siksaan yang akan kita terima ketika kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapak saudara ada yang tertatih-tatih melaksanakan sholat subuh di pagi hari, yang siang ini kita panas-panas mendengarkan lantunan azan, kita bergegas masuk ke masjid ini, ada yang perutnya lagi lapar, ada yang masih kepanasan, kita melangkah hadir ke masjid ini, kita sabar tekun sampai masuk waktu asar nanti. Kita yang sudah pulang kerja dengan rasa lelah, rasa capek, terus kita lakukan. Kesabaran itu sesungguhnya masih lebih ringan ketimbang besok kita harus menghadapi kesabaran yang sepanjang-panjangnya kita harus terima ketika kita harus menghadapi siksaan yang Allah berikan. Maka Imam Ghazali menceritakan ini dalam Ihya'nya agar kita ngambil hikmah. As-sabru ala ta'ati ahwanu alayya minas sabri ala iqabihi. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bapak saudara yang dari muda melaksanakan sholat, yang dari muda hadir ke pengajian, yang dari muda sudah menuntut ilmu, sampai seusia ini ibadah tidak kita tinggalkan, karena sesungguhnya itu adalah kesabaran yang terus kita jaga dalam rangka kita untuk meringankan siksa yang akan kita terima. Maka ulama membagi klasifikasi, ada derajat-derajat orang yang ketika dia bersabar dalam melakukan ketaatan, ada orang yang ketika dia bersabar dalam menerima musibah, ada pula orang yang ketika dia mampu bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Ini klasifikasi derajat pahalanya beda-beda, Pak. Yang pertama, ada orang yang
ketaatan kepada Allah, akan Allah berikan derajat 300. Yang kedua, ketika ada orang dia mampu berbuat maksiat karena tidak ada orang yang tahu, tapi dia tetap tidak melakukan hal itu karena dia yakin ada Allah yang Maha Tahu. Saat kita mampu menahan untuk tidak melakukan maksiat, Allah berikan derajat 600. Lalu yang paling tinggi yang mana? Saat ada orang tertimpa musibah, Allah akan berikan derajat pahala sabar ketika tertimpa musibah sebanyak 900. Kenapa kok berbeda-beda? Karena ketika ada orang tertimpa musibah, dia diuji oleh Allah, baik dalam urusan rumah tangga, urusan ekonomi, bahkan ada keluarganya yang meninggal dunia, dia tetap bersabar. Atau boleh jadi di antara kita ada yang diberikan penyakit. Sesungguhnya itu adalah wadah, fasilitas yang diberikan dalam syariat. Kalau kau bersabar, maka dalam hadis dicantumkan dalam kitab Syarhus Sudur, ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha bidzunubiha wa takhruju min quburiha la dzunuba 'alaiha tumahasu anhu biistighfaril mu'minin laha. Kita adalah umat yang sangat dicintai Allah, umat yang amat dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang tidak akan pernah siapapun mampu masuk ke dalam surga kecuali umat beliau duluan yang masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa jaminannya? Kalau ada umat Nabi Muhammad yang meninggal dunia dia bawa dosa, kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar, wa takhruju min quburiha la dzunuba 'alaiha. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar enggak ada dosanya, Pak. Amin ya rabbal. Apa hikmah di antara? Kalau kita ditimpa musibah, diberikan satu penyakit, diberikan ujian kehidupan oleh Allah, kita sabar, sesungguhnya itu wasilah untuk diampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ketika kita diberikan ujian cobaan dalam kehidupan, kita menerima bahwa itu adalah ketentuan dari Allah. Jadi kalau ada orang yang ditimpa musibah, dia ditimpa bencana, diberikan bala, bahkan diberikan satu penyakit yang tak kunjung sembuh, kalau dia sabar, di situ menjadi media mampu menjadikan ampunan Allah untuknya kalau dia bersabar. Kenapa? Fa innal umura kullaha biyadillah. Karena sesungguhnya fa innal umura kulluha biyadillah. Karena sesungguhnya setiap perkara apapun yang terjadi, bahkan dedaunan yang jatuh dari rantingnya sekalipun, itu tidak terlepas dari ketentuan Allah. Bahkan kalau di antara kita ada yang kemarin sebelum Ramadan keluarganya meninggal dunia, ada yang masuk Ramadan saudaranya meninggal dunia, ada yang saat mau lebaran saudaranya meninggal dunia, bahkan boleh jadi ada yang setelah lebaran. Ada di antara kita yang ditimpa musibah dengan kematian keluarga kita. Itu sesungguhnya tidak akan pernah terjadi kecuali atas ketentuan Allah. Maka dalam surah Ar-Ra'd ayat 48, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Allah berfirman dalam Al-Quran, puncak kebahagiaan orang-orang yang bersabar ketika nanti Allah perlihatkan keadaannya di akhirat. Salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika diuji dengan ekonomi tetap bersabar, diuji dengan pekerjaan tetap bersabar, diuji dengan musibah tetap bersabar, ibadah tidak kita tinggalkan kepada Allah. Bima sabartum, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar, maka itu adalah sesungguhnya kenikmatan yang abadi sesudahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah
salat zuhur Masjid Agung Al-Barkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan dalam kalamnya, masyaqqatu ta'ati tadhhabu wa yabqa thawabuha wa ladzatul ma'asi tadhhabu wa yabqa iqabuha. Masyaqqatu ta'ati tadhhabu wa yabqa thawabuha. Rasa lelah, rasa capek, rasa bosan, rasa galau dalam kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Saya yakin Bapak Saudara, kita enggak berasa, entar udah sholat asar lagi, entar udah masuk maghrib lagi, nanti masuk isya, besok udah subuh lagi. Bapak yang ibadah dari muda tadi itu kan sesungguhnya kita udah lupa di masjid mana kita pernah sholat, atau Bapak yang pernah mengkaji satu ilmu di majlis taklim mana kita pernah duduk. Boleh jadi kita lupa berapa rupiah yang pernah kita masukkan ke kotak amal. Masyaqqatu ta'ah, rasa lelah, rasa capek, rasa bosan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasa itu lama-lama bakal hilang. Bangun subuh ngantuk-ngantuk kita sholat subuh Pak. Setelah sholat subuh ngantuknya hilang. Puasa Ramadan dari pagi masuk zuhur laparnya berasa banget Pak. Tapi saat masuk waktu maghrib rasa laparnya hilang tuh. Rasa-rasa yang kita rasakan dalam melakukan ketaatan kepada Allah itu semua ngerasain. Lama-lama rasanya hilang. Tapi yakin dan percaya kata Al-Imam Ibnu Jauzi, wa yabqa thawabuha. Pahalanya tetap ada. Bapak lupa di mana dulu pernah sholat berjamaah, kapan pernah infak sedekah, kapan pernah menghatamkan Al-Quran, di mana saja kita memberikan infak sedekah. Boleh jadi kita lupa, tapi ingat, pahalanya tetap ada. Begitu pula sebaliknya kata beliau, waladzatul ma'asi tadhabu wa yabqa iqabuha. Kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, rasa enak, rasa gembira yang dilakukan untuk melakukan maksiat, rasa-rasa itu lama-lama bakal hilang. Ada orang yang dia gembira ketika berbuat zalim, ada orang yang dia korupsi, dia girang karena dapat berlimpah uang. Ada orang yang dengan cara dia memanipulasi, dia membohongi, dia menzolimi, melakukan maksiat. Atau boleh jadi ada orang yang dia tiap hari melakukan maksiat bersama yang bukan mahrumnya. Kesenangan-kesenangan itu lama-lama hilang Pak. Tapi yakin ketetapan siksaannya tetap ada di sisi Allah. Ketetapan siksaan yang udah Allah tentukan atas maksiat yang kita lakukan akan tetap ada. Maka pesan yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, jangan pernah lelah melakukan kebaikan, terus lakukan dan lakukan. Dan kalau siang ini kita diingatkan dengan kalamnya, kalau ada orang yang pernah berbahagia dengan melakukan maksiat, stop sampai di sini daripada kita keburu meninggal dunia. Karena kalau ada orang belum taubat, padahal Ramadan sudah berlalu 1 bulan lamanya kita diajarkan kejujuran iman, kejujuran untuk tidak melakukan dosa, kejujuran untuk menjaga ucapan, kejujuran untuk menjaga tindakan, kejujuran yang sudah diajarkan di bulan Ramadan 1 bulan lamanya. Jangan sampai kita menganggap Tuhan hanya ada di bulan Ramadan. Allah tetap ada dan tahu meskipun kita sudah di bulan Syawal, dan kapanpun dan dimanapun Allah akan melihat kita. Maka mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan menjadikan sebab Allah ridho atas apa yang kita lakukan, dan kita minta kepada Allah dari kelalaian yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan dengan maha pengampunnya Allah ampuni dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu yaqul haqqa yadis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.